pagi Bapak Ibu Saudara terkasih, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Australia dan juga di setiap tempat yang hari ini menyaksikan akan channel dari Zoe Life Church ini. Saya percaya setiap kita akan diberkati. Ya, lebih lagi ya, kalau bicara diberkati, pasti kita sudah mengalami akan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kita semua rindu untuk diberkati lebih lagi. Bukan saja bicara berkat materi tentunya, tapi juga bicara berkat lebih ke dalam rohani kita, untuk diperlengkapi lebih lagi untuk menghadapi akan kehidupan ini. Haleluya. Dan untuk mengawalinya, kami mau menyapa untuk saudara kami yang ada di Australia. Di sana ada PLC Melbourne dan juga jemaat di kota Sydney. Dan di kota Melbourne dan kota Brisbane ada juga pemahaman Alkitab Peniel, ya. Dan untuk itu kami mau menyapa Salam, haleluya, damai sejahtera Tuhan terus memenuhi keluarga, saudara-saudara yang ada di benua Australia. Kami kembali ke Indonesia, memulai dengan JKI Zoe Life di Bandung dan juga JKI Zoe Life Citra Raya Tangerang, ya. Di Indonesia ini ada juga di kota Jakarta, di Jawa Tengah, meliputi kota Semarang, Solo, Kartasura, Klaten, Wonogiri, dan di Sumatera Utara, tepatnya di kota Medan, ya, ada pemahaman Alkitab Peniel yang seperti yang ada juga di kota Melbourne dan Brisbane di Australia sana. Dan juga kami mau menyapa untuk kelompok fellowship hamba Tuhan yang tergabung dalam Yayasan Pembawa Kabar Baik, ada di beberapa tempat. Kami mulai dari ada di Jabodetabek, ya, ada juga di Rotendao dan di Sulawesi Tengah, meliputi Kepulauan Banggai dan Pulau Peling. Mari kita sapa mereka semuanya. Shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah kasih kebaikan Tuhan yang Dia nyatakan sehingga Dia mengorbankan dirinya, Dia mati di kayu salib, bahkan Dia bangkit, Dia hidup, ya. Dia naik ke surga, dan di saat Dia naik, kita tahu bahwa Dia berkata kepada murid-muridnya bahwa engkau tidak sendirian, kalian tidak sendirian. Aku mengutus seorang penolong dan penghibur, yaitu Roh Kudus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dan dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Haleluya. Kita bersyukur kalau baru saja kita memperingati di mana
pencurahan Roh Kudus yang terus memberikan kemampuan, kuasa dari tempat maha tinggi, sehingga setiap kita mempunyai tugas, mempunyai kewajiban, karena kita tidak hidup bagi diri kita sendiri, tapi kita juga hidup bagi banyak orang, yaitu untuk tetap menjadi saksi lewat kehidupan kita, lewat kehidupan pribadi, lewat kehidupan keluarga kita, maupun lewat kehidupan komunitas di mana kita berada saat ini. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku, untuk mengawalinya akan ibadah kita, kita berdoa. Lebih dari segala yang Tuhan sudah berikan, pagi ini kami mau menaikkan syukur terima kasih. Kami berterima kasih untuk kehidupan yang Engkau sudah terus berikan buat kami. Dan Engkau menginginkan setiap kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang berarti bagi banyak orang lewat kehidupan kami. Terlebih lewat Zoe Life Church ini Tuhan, kami mau menyatakan bahwa tidak ada kuasa yang melebihi kuasa-Mu yang di tempat yang maha tinggi. Yesus Kristus Tuhan, yang layak menerima pengakuan, yang layak menerima ungkapan syukur, yang layak menerima pujian kami, yang layak menerima penyembahan kami. Biarlah Engkau Tuhan boleh mendapatinya daripada kami pada pagi hari ini. Di saat kami mengekspresikannya, itu keluar dari kedalaman hati kami, bahwa kami ingin menjadi bagian rekan sekerja-Mu Tuhan, rekan sekerja-Mu untuk tetap terus bersaksi terus sampai Engkau datang kedua kali. Karena kami tahu bahwa hanya di dalam nama-Mu segala kuasa ditaklukkan. Kuasa di bumi ini ditaklukkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang kami nyatakan pagi ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Kembali pagi ini kita nyatakan ya, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Bahwa di dalam nama Tuhan Yesus iblis dikalahkan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus siapa yang dapat melawan, karena Dia memiliki kuasa yang maha tinggi. Haleluya. 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 Mari nyatakan bersama yuk. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Mari yang di rumah mau bangkit berdiri, mau menyatakan sekali lagi, come on. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kembali sekali lagi saya mau menyatakan bahwa dalam namanya ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus
menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Katakan, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Ya, seperti pujian ini. Kenapa? Karena di pujian pertama bilang, hanya dalam namanya ada kemenangan. Di dalam namanya iblis dikalahkan, ya. Semua bertekuk lutut di bawah dalam namanya. Nama yang berkuasa. Dan kita adalah pribadi-pribadi yang terus diberi kemenangan. Diberi kemenangan. Setuju, katakan amin. Amin, amin. Dan kita yang sudah menang, ya, kita menyatakan itu kepada banyak orang di mana saja kita bertemu. Kita mau bersaksi menyatakan bahwa namanya nama yang ajaib, namanya nama yang dahsyat, namanya nama yang berkuasa, namanya Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi kita nyatakan pujian ini, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Come on. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Sekali lagi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Sekali lagi. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Amin. Haleluya. Mari kita nyatakan lebih lagi pujian satu ini, saudaraku. Di mana Roh Kudus tercurah, urapannya yang ajaib. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak. Mari yang di rumah sama-sama sorakan. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru dicurahkan.
Haleluya. Mari lebih lagi kita nyatakan pengakuan kita. Ini kami Tuhan. Terus ambil alih kehidupan kami. Kami bawa hidup kami. Biarlah kehidupan kami terus berkenan, terus dapat menjadi saksi-Mu. Ini kami, ini kami. Come on, singar. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Haleluya. mengalir dalamku. Jiwaku tenang Benar Tuhan. bersama-Mu. Engkau yang terus memberikan ketenangan, damai-Mu memenuhi kami. Mari nyatakan, Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhi kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Ini kami Tuhan mengakui. Jiwaku tenang Ya benar Tuhan. dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Ya, Roh Kudus saja yang menyertai kita, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah.
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami tahu kami tenang hanya dekat dengan-Mu. Kami aman, seperti pemazmur berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah kekuatanku. Aku berlari, aku berjalan, aku tidak menjadi lemah, lelah, karena kekuatan yang daripada-Mu terus Engkau berikan buat kami. Ini kami Tuhan. Oh, kami perlu Engkau, Roh Kudus. Haleluya. Turun tercurah, turun penuhi setiap kami, mengalir dari tempat yang tinggi, mengalir memenuhi setiap kami di tempat ini. Oh, kekudusan-Mu Bapa penuhi setiap kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yes, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Ini kami Tuhan. Ini kami mengangkat tangan kami. Kami berserah sepenuhnya hanya kepada-Mu. Holy Spirit reign down. Holy Spirit reign down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit. Holy Spirit, rain.
Mari terus buka kedua tangan. Biarkan Pak Freddy memainkan lagu ini. Ini kami Tuhan di dalam permohonan kami. Urapi, urapi. Mari sama-sama nyatakan, penuhiku. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Sekali lagi nyatakan, penuhi, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Ya, Tuhan, kalau Engkau tidak naik ke surga, pada saat itu murid-murid-Mu terbatas untuk melakukan. Tapi Engkau sendiri berkata bahwa kuasa itu sudah diberikan bagi mereka. Dan Roh Kudus itu yang terus mengajar, memberikan kemampuan. Ini kami Tuhan. Sekali lagi di saat Roh Kudus-Mu ada dalam hidup kami, memenuhi kami, maka keberanian itu ada pada kami untuk kami dapat menyampaikan kabar sukacita, kabar baik tentang Engkau. Dan kami akan menyampaikan bahwa Engkau akan datang kedua kali untuk menjemput setiap anak-anaknya, umat-umatnya yang mengasihinya. Ini, mari sekali lagi kita buka kedua tangan kita. Lebih lagi nyatakan, penuhi, 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 penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhi, penuhi, penuhiku,
dengan Roh Kudus. Kita siap menyatakan pernyataan iman kita. Sekali lagi, nyatakan penuhi, penuhi. Penuhiku, penuhiku dengan Dia yang akan terus memberikan kemampuan. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu. Sekali lagi, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu. Kembali di hari ini kita menyatakan sekali lagi pernyataan iman kita. Biarlah apa yang kita ucapkan ini kita nyatakan dengan kekuatan yang daripada Dia, untuk kita dapat melakukannya, untuk kita dapat mempraktekkannya dalam kehidupan ini. Haleluya, haleluya. Mari dalam hitungan 3, 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdiri atas firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 1. Firman Tuhan berkata, karena Kristus telah menderita penderitaan badani pada waktu Kristus disalibkan, maka kita pun sebagai umat yang sudah ditebusnya harus juga mempersenjatai diri sendiri dengan pikiran-pikiran demikian. Kita selalu mengingat bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian-Nya. Kita juga telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus oleh baptisan dalam kematian tersebut. Kita sama seperti Kristus, yaitu telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Maka kita juga ikut dibangkitkan dan beroleh hidup yang baru. Hidup kita yang baru ini bukan kelanjutan dari hidup kita yang lama. Kehidupan kita yang lama itu adalah manusia lama kita yang telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya dan tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, yaitu manusia lama kita, bebas dari dosa. Kita yang telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Kristus. Kita sama seperti Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut, kecelakaan, kemusnahan, kebinasaan, kegagalan, keberangkutan, ketidakberdayaan tidak berkuasa lagi atas Kristus dan atas kita. Selanjutnya, firman Tuhan berjanji, barang siapa termasuk kita yang telah menderita penderitaan badani telah berhenti berbuat dosa, maka semua kutuk-kutuk, kegagalan-kegagalan, jalan buntu, nasib buruk tidak menguasai kita lagi. Kami percaya dan setuju dalam nama Tuhan Yesus.
Shalom saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dan sekarang kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Sekarang saya akan ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk saat ini. Kami boleh hadir di hadapan hadirat-Mu. Tuhan, kami mau terus mempelajari kebenaran firman-Mu. Dan kami menyatakan dengan iman bahwa kami sudah menerima pewahyuan-Mu, hikmat-Mu, dan pengertian-Mu yang membuat setiap kami, baik kami yang menyampaikan firman, jemaat-Mu yang ada dimanapun mereka berada, dan mereka juga mendapatkan hal yang sama, pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan, sehingga semuanya akan mengerti firman-Mu dengan baik dan benar. Dan darah-Mu, darah Yesus ada dalam hidup kami,
Dan kami nyatakan tulah-tulah apapun namanya, dari manapun datangnya, tidak boleh menguasai kami. Terima kasih Tuhan, ini adalah iman kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya saudara-saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman dan saya beri judul Doa dan donasi Kornelius naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat Kornelius. Saya akan ajak Anda untuk membaca Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Ayat pertama berkata begini. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ayat kedua, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ayat yang ketiga, dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas nampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ayat yang keempat, ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Ya, sampai di sini bacaan kita. Dari apa yang kita baca, kita mengerti bahwa Kornelius bukan orang percaya asalnya. Kornelius adalah orang di luar Yahudi, orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi dikatakan oleh Alkitab bahwa dia seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Dan dia ini berkedudukan di Kaisaria. Kita akan lanjut lagi, ayat yang kedua dikatakan, ia saleh, ia serta seisi rumahnya. Dari literatur saya mendapatkan satu pengertian bahwa Kornelius ini orang pertama, orang asing, orang kafir yang pertama kali percaya kepada Yesus. Padahal dia belum pernah berjumpa dengan Yesus. Dia hanya mendengar berita-berita. Dan dari situlah dia mengambil satu sikap. Dia menyatakan percayanya. Dan dia belum dibaptis. Dan dia rupa-rupanya dia sudah mendapatkan informasi yang cukup lengkap. Maka dia ngerti bagaimana jam-jam berdoa. Dia ikuti. Dan dia memberikan donasi. Ya, saya lebih suka terjemahannya bukan sedekah, tetapi donasi. Walaupun sebetulnya bisa juga diterjemahkan sebagai sedekah, pemberian, donasi, ya, atau give. Tapi saya lebih mantap kalau menggunakan istilah donasi. Ya. Nah, dari sini kita melihat bahwa Kornelius menyediakan dananya, kemudian dibagi-bagikan kepada orang-orang Yahudi yang kurang beruntung. Ini yang dikerjakan oleh Kornelius. Tetapi ternyata di Alkitab Tuhan mencatatnya. Tadi sudah kita baca. Saya akan ulang lagi ayat yang keempat. Ia menatap malaikat itu. Kornelius menatap malaikat itu. Dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu
donasimu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Saya teringat dengan apa yang ditulis di dalam kitab Matius pasal 25 ayat yang ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya. Jadi Matius 25 itu berbicara mengenai penghakiman terakhir. Jadi nanti di akhir zaman Tuhan akan memisahkan antara orang-orang yang percaya dan taat kepada Yesus dengan orang-orang yang tidak taat dan tidak menuruti perintah Tuhan. Dikatakan seperti memisahkan domba dengan kambing. Untuk orang-orang yang mengerti akan mudah sekali memisahkan kambing dengan domba. Nah, begitu juga Tuhan berkata, Dia akan memisahkannya. Dan Tuhan berkata kepada domba, tatkala aku lapar, tatkala aku kedinginan, tatkala aku sakit, engkau melawat aku. Nah, kemudian yang domba tadi berkata, kapan kami Tuhan? Dan ayat 40 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya. Nah, dari sini kita ngerti, Kornelius memberikan donasi itu kepada orang-orang Yahudi. Tetapi rupa-rupanya ada hukum yang telah kita baca tadi di dalam Matius 25 yang dikerjakan Kornelius tercatat oleh Tuhan. Dicatat oleh Tuhan. Ya. Oke, kita kembali lagi kepada kisah Rasul tadi. Nah, tadi dikatakan bahwa semua doamu dan sedekahmu, donasimu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Nah, soal sedekah, soal donasi kita sudah tahu. Nah, sekarang soal doa. Di dalam Kisah Rasul 10 tidak disebutkan doanya Kornelius seperti apa. Apa yang dikatakan Kornelius tidak dicatat. Yang dicatat cuman waktu berdoanya, yaitu jam 3. Ya. Kalau Anda ingin seperti Kornelius, boleh saja mau Anda berdoa jam 3. Ya. Oke, sekarang kita akan melihat, karena di sini tidak ditulis perkataan Kornelius dalam doanya itu bagaimana. Saya akan ajak Anda untuk melihat di dalam Yakobus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata begini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus hanya menunjukkan doa orang yang benar, ya. Doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar. Nah, yang muncul pertanyaan adalah begini, bagaimanakah kita bisa dalam posisi orang benar? Ya, kita tahu setiap manusia mempunyai kelemahan-kelemahan, dosa dilakukan. Ya, nah, sekarang bagaimana kita menjadi orang yang benar? Saya akan ajak Anda untuk membaca kitab Roma pasalnya yang kelima. Roma pasal yang kelima ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata begini, lebih-lebih
karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, darah Yesus. Jadi posisi pembenaran oleh darah Yesus sudah dilakukan. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Nah, ayat inilah yang bisa kita pegang, yang mengatakan bahwa Anda dan saya sudah dibuat benar. Dan pembenaran itu sudah dilakukan. Kitanya yang seringkali berbuat dosa dan salah, kita sudah selalu dibuat benar. Pembenaran sudah dikerjakan. Berarti untuk memenuhi Yakobus 5 ayat 16, 50% sudah kita kerjakan. Yaitu kita mendapatkan pembenaran oleh darah Yesus. Nah sekarang, masih muncul dalam pertanyaan, kata-katanya bagaimana? Kata-kata doa itu yang dibenarkan orangnya, kitanya ini sudah dibuat benar. Sekarang bagaimana dengan doa? Doa kita harus mengucapkan, memperkatakan doa. Nah, sekarang doa yang harus bagaimana? Ya. Karena tadi di dalam Kisah Rasul 10 tidak berbicara soal itu. Kemudian di dalam Yakobus 5 ayat 16 juga nggak berbicara mengenai kata-katanya. Kata-kata doanya tidak dikatakan. Hanya doa orang benar. Bila didoakan, besar khasiatnya. Sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat di dalam Roma pasalnya yang ke-9 ayat 28. Firman Tuhan berkata begini, sebab apa yang telah difirmankannya, apa yang pernah difirmankan oleh Tuhan, dikatakan oleh Tuhan, akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Apa yang setelah Yesus katakan, ya, tatkala kita percaya akan dilakukan Tuhan di muka bumi sempurna dan segera. Sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat Yesaya pasalnya yang ke-45. Yesaya 45 ayatnya yang ke-23. Pasal 45 ayat 23. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah. Dari mulutku telah keluar kebenaran. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Kebenaran adalah suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, yang tidak bisa dibatalkan. Kebenaran yang telah dikatakan oleh Tuhan tidak bisa ditarik kembali, tidak bisa dibatalkan. Wow. Kalau Anda ngerti yang Tuhan katakan tentang apa? Oh, tentang pembenaran. Anda tinggal ngomong, dalam nama Yesus, aku sudah menerima darah Yesus yang membenarkan saya. Pembenaran ini sudah dikerjakan. Dan ingat, firman yang dikatakan Yesus tidak bisa ditarik kembali, tidak bisa dibatalkan. Sekarang kita percaya perkataan Yesus itu. Kita percaya ini nggak bisa dibatalkan, nggak bisa ditarik kembali. Ya. Contohnya Roma 5 ayat 9 tadi. Kita akui, Tuhan, Engkau telah membenarkan aku dengan darah-Mu. Pembenaran sudah terjadi. Hidupku ini sudah Kau benarkan. Bagaimana dengan keluarga kita? Sama. Tuhan, aku bawa keluargaku kepadamu. Aku berdiri atas Roma 5 ayat 9. Aku minta darah-Mu dan aku taruh pada
seluruh anggota keluarga ini. Pembenaran ini sudah dilakukan, sudah dikerjakan oleh Yesus dengan darahnya. Dan firman Tuhan berkata, tidak ada murka Tuhan turun atas kami, atas keluarga ini. Karena pembenaran sudah terjadi. Bagaimana juga dengan kebutuhan hidupmu? Bagaimana juga dengan rezekimu? Bagaimana juga dengan masa depanmu? Bagaimana juga dengan anak-anak Anda yang masih belum terlihat tanda-tandanya? Oke, kita berdoa, kita minta darah Yesus yang membenarkan hidup anak-anak, membenarkan hidup cucu-cucu. Wow, pembenaran. Jadi supaya mereka ini menjadi orang-orang yang benar, dibenarkan dengan darah Yesus itu dulu, ya. Kemudian kita nanti akan menggali bagaimana kata-kata doanya, supaya doa yang diucapkan oleh orang benar tadi, yang disebut oleh Alkitab, besar kuasanya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada kata-kata doa. Tadi dikatakan di dalam Yesaya 45 ayat yang ke-23, Yesus sudah bersumpah demi dirinya bahwa yang keluar dari mulutnya suatu kebenaran. Kebenaran ini adalah suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, tidak bisa dibatalkan. Ada satu ayat lagi yang harus kita lengkapi, yaitu pasal 55 ayat yang ke-11. Pasal 55 ayat 11, firman Tuhan berkata begini, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi firman yang telah keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Artinya tidak akan gagal. Tetapi firman itu akan melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan akan berhasil dalam apa yang disuruhkan kepadanya. Firman itu sendiri akan melakukannya. Nah, kalau Anda sudah mengerti, ya, bagaimana dengan doa-doa? Anda harus ngerti apa yang Tuhan janjikan dengan masa depan kita. Firman Tuhan berkata, masa depan yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Kita lihat ayatnya dulu. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11, firman Tuhan berkata begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, Tuhan tidak pernah mempunyai rancangan kecelakaan. Tatkala kita mengalami kesulitan, tatkala kita mengalami kecelakaan, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Ya. Tuhan berkata, aku tidak pernah membuat rancangan kecelakaan, tapi rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Ini yang Tuhan janjikan. Mungkin Anda akan berkata, ya tapi kenyataannya yang datang kecelakaan dan kerugian. Oke, kalau kita membaca Yeremia 29 ayat 11, bukan Tuhan yang membuat. Kalau begitu siapa yang membuat? Ya pasti si iblis. Siapa lagi? Karena firman Tuhan berkata, iblis dan teman-temannya kerjaannya membunuh, membinasakan, dan menghancurkan. Itulah yang dia kerjakan.
tapi Tuhan dengan kasih-Nya melindungi Anda dan saya. Nah, dari sini kita ngerti. Nah, terus Tuhan merancang yang menimbulkan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Kemudian bagaimana kalau kita harus bepergian dan supaya kita dijauhkan dari kecelakaan? Oke, kita akan lihat Galatia. Galatia pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata begini, selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Yesus telah menebus Anda untuk dimiliki. Ya. Anda sudah ditebus oleh Yesus untuk dimiliki. Penebusannya dengan darah. Dan di sini dikatakan, selanjutnya jangan ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Tanda milik Yesus adalah darah penebusan. Itu ada pada tubuh kita. Nah, ini janji. Anda percaya enggak? Kalau Anda percaya, Anda katakan, Tuhan, aku berdiri atas Galatia pasal 6 ayat 17. Pada tubuhku ini ada tanda milikmu, yaitu darah penebusanmu. Dan engkau berjanji mulai sekarang tidak boleh ada orang yang akan menyusahkan. Kalau orang itu mau bikin susah Anda, dia akan membuat situasi dan kondisi menjurus kepada itu. Dan bahkan orang-orang akan minta tolong kepada roh-roh jahat untuk mencelakai Anda. Jadi orang pun tidak boleh, roh jahat pun tidak boleh, situasi kondisi pun tidak boleh menyusahkan Anda, bikin susah Anda, tidak boleh. Anda katakan, Tuhan, pada tubuhku ini ada tanda-tanda milikmu, darah penebusanmu, maka tidak boleh ada orang-orang, tidak boleh ada situasi kondisi, roh-roh jahat yang akan menyusahkan saya dan keluarga, yang akan membuat kami semuanya terlantar, tidak boleh ada. Nah, inilah memang di dalam Kisah Rasul mengenai Kornelius tidak disebutkan kata-katanya. Kemudian di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 juga tidak ditulis kata-katanya. Hanya doa orang benar bila mana didoakan akan besar kuasanya. Tapi kata-kata doanya tidak ada di situ. Nah, terus bagaimana? Ya, kita harus mencari. Nah, apa yang saya bagikan tadi itu yang sudah saya buktikan. Ya. Saya sudah mencari dan saya sudah membuktikan semuanya luar biasa. Anda punya penyakit. Penyakit apa? Sakit gagal jantung, gagal ginjal, sakit asma, sakit apapun. Gagal jantung. Anda boleh praktekkan, Tuhan aku minta darahmu aku taruh di jantungku. Jantung ini sudah dibuat benar, pembenaran sudah ada, klep jantungnya sudah dibikin benar sehingga pas, tidak ada yang bocor. Pembuluh darah yang masuk, ada mampet, darah Yesus masuk ke dalam, membuat pembenaran, mampet-mampet itu dibuat tidak ada kemampetan lagi. Begitu juga dengan darah yang keluar dari jantung. Kita katakan, ya, pembenaran itu. Bagaimana dengan migrain, vertigo? Anda katakan, Tuhan aku minta darahmu masuk ke kepalaku, membuat pembenaran di kepalaku. Saraf-sarafnya dibenarkan, otot-ototnya dibenarkan. Pembenaran sudah terjadi, maka vertigo tidak bisa tahan tinggal di situ. Migrain tidak bisa tahan tinggal di situ. Nah, inilah kata-katanya kita ambil dari perkataan Tuhan. Karena perkataan Tuhan itu tidak bisa dibatalkan. Pembenaran sudah terjadi, tidak bisa dibatalkan.
Saya berharap apa yang Anda dengar saat ini akan memberikan inspirasi untuk terus menggali dan mempraktekkannya. Tutup Alkitabmu, saya akan berdoa dan mengajak Anda untuk masuk dalam Holy Communion. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar apa yang Kau katakan kepada Kornelius. Engkau berkata kepada Kornelius, semua doamu, semua donasimu naik ke hadirat Allah dan Allah mengingatnya. Tuhan, Kornelius sebagai orang yang baru percaya, dia telah mendapatkan fasilitas surgawi yang dari Tuhan. Dan kami juga ingin mengalami hal yang sama, mengalami fasilitas-fasilitas itu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sekarang di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini seperti 2000 tahun yang lalu. Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk para murid-Mu. Lakukan juga untuk kami Tuhan. Kami punya iman yang sama. Kami percaya kepadamu. Kami juga percaya bahwa Engkau sedang memberkati roti dan anggur ini. Dan Engkau berkata, ambillah inilah tubuhku dan ambillah inilah darahku. Tuhan, kami mau mendeklarasikan apa yang kami percaya. Saudara-saudaraku, mari kita akan perkatakan perkataan iman sehubungan dengan tubuh dan darah Yesus. Ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur. Tubuhmu yang penuh dengan luka-luka. Tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku telah diambil oleh Yesus, ditanggung di tubuh Yesus. Kesengsaraanku, kegagalanku, kelemahanku, nasib burukku sudah diambil oleh Yesus dan ditanggung di tubuh Yesus sampai membentuk bilur-bilur. Aku percaya dan aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan, mari kita perkatakan pengakuan kita. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang keluar dari sekujur tubuh Yesus. Firman Tuhan berkata, aku ditebus dengan darah Yesus. Aku disucikan dengan darah Yesus. Aku diperdamaikan dengan darah Yesus. Dan aku dibenarkan dengan darah Yesus. Aku terima sekarang darah Yesus yang sudah membebaskan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Kita berkatakan pengakuan sekali lagi, terima kasih Tuhan. Kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau memberikan kepada kami hidup kekal. Demi nama Yesus, kami terima hidup kekal itu. Dan kami katakan, hidup kekal adalah hidupnya Yesus sendiri. Dan firman Tuhan berkata, di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut, tidak ada kecelakaan, tidak ada penipuan, tidak ada perampokan, penjambretan, tidak dikuasai penyakit, tidak dikuasai masalah. Tuhan, ini adalah iman kami percaya dan kami setuju Tuhan realisasikan dalam hidup kami. Kami juga berdiri atas Galatia 6 ayat 17, Roma 5 ayat 9. Firman-Mu berkata, kami telah dibenarkan dengan darah Yesus. Dan pada tubuh kami ada tanda-tanda milik Yesus. Dan firman Tuhan berkata, tidak boleh ada orang-orang yang akan mencelakai
merugikan, dan menyengsarakan kami. Kami percaya kami taruh darah-Mu pada tubuh kami. Ini adalah iman kami. Dan kami percaya Tuhan akan wujudkan apa yang kami percaya, apa yang kami setuju dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kita akan lanjut berdoa untuk doa syafaat. Tuhan, kami berdoa untuk doa syafaat untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka yang mendengar berita sukacita, berita kemenangan ini. Dan kami katakan, mereka sekarang menerima firman-firman yang hidup. Firman-firman yang tidak bisa dibatalkan. Firman-firman yang bekerja menurut perintahnya Yesus. Dan kami terus berdoa supaya jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang saat ini mendengar firman ini, kami katakan dengan iman bahwa mereka menjadi jemaat-jemaat yang dewasa, jemaat-jemaat yang mengerti harus bertindak bagaimana. Tuhan, terima kasih. Sekarang Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami terus mendukung pemerintah kami yang telah Tuhan tunjuk, dan pemerintahan yang di bawah pimpinan Pak Jokowi. Demi nama Yesus, pewahyuan-Mu, hikmat-Mu, dan pengertian-Mu turun atas pimpinan negara kami, Pak Jokowi, yang menggerakkan orang-orang di sekitarnya untuk melakukan yang terbaik. Jauhkan para pemimpin kami dari korupsi. Jauhkan dari mementingkan diri sendiri maupun kelompoknya. Namun berikan kepada mereka kesetiaan untuk menjalankan polisi-polisi untuk rakyatnya. Dan kami juga terus mendukung doa. Pewahyuan, hikmat, dan pengertian itu turun atas semua pemimpin-pemimpin kami. Tuhan, kami hanya bisa mendoakan para pemimpin kami. Berkati keluarganya, berkati kesehatannya. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga terus berdoa pada kesempatan ini Tuhan, untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh bangkit untuk keluarganya. Selama 2 tahun lebih mereka sulit untuk bergerak, dan sekarang Tuhan, dengan pengalaman 2 tahun lebih ini, kami ngerti iman kami dibutuhkan untuk melawan penyakit-penyakit COVID ini. Tuhanku, belalah firman-Mu, biarlah jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, di dalam proteksi Tuhan. Darah Yesus ada dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhanku. Saudara-saudara, kita sudah selesai. Berdirilah, angkat kedua tanganmu, dan aku mau berdoa. Tuhan, aku bawa jemaat-Mu ini kepadamu. Aku mintakan darah Yesus, aku percikkan ke atas mereka. Dan aku katakan darah itu menjadi tanda. Tidak ada tulah yang boleh menguasainya. Dan sekarang aku minta damai-Mu, sejahtera-Mu, dan agape-Mu turun atas mereka. Mulai hari ini ke depan, mereka menjadi orang-orang yang diproteksi oleh Tuhan. Kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka melakukan aktivitas, proteksi Tuhan turun atas mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.